Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berumur 46 tahun. Kehidupan saya tak sama dengan kawan-kawan saya yang umur saya sama. Walaupun sama-sama umur 46, tapi jalan hidupnya tak sama, karena hidup saya ini zigzag. Dari perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulan, menghadapi ujian hidup hanya dua saja, tak lebih. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Maka Allah berikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Saya ulang sekali lagi. Husnuzan, ridha, maka Allah balas lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Mau percaya mau tidak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Sampai hari ini saya malu berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih saya lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan, lebih dari yang ada pernah dalam cita-cita saya. Berbagai macam ujian hidup. Lepas dari PNS, berhenti ceramah 4 bulan gara-gara ketemu calon presiden. Bulan 11 April saya ketemu, 12 April Twitter saya diretas, meme fitnah-fitnah ke Abdul Somad, dapat rumah dari capres. Abdul Somad buat macam-macam, hancur semuanya, nomor saya dirusak, nomor saya diretas, di cloning. Akhirnya 4 bulan saya tidak keluar sama sekali. Selama 4 bulannya apa kerja saya? Selama 4 bulan ini kerja saya cuman menulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, minta ambil yang coklat. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, inilah jadi yang saya bawa pertama ke Sudan. Saya tulis sendiri. Yang awalnya referensi itu 1 kamar, tapi nggak pernah tersentuh karena saya sibuk tausiah ceramah. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, setelah diedit, direvisi sampai saya ke Sudan, ini jadinya. Habis itu sidang cum laude. Habis itu saya ke Brunei, dikasih profesor. Tidak pernah terpikir di kepala saya akan profesor luar negeri. Tak pernah saya berdoa sekalipun. Lakukan apa yang disuruh Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah, usaha maksimal. Kalau sesuai doamu dengan yang terjadi, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai apa yang kau minta dengan yang terjadi, ridhalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kasih kepadamu apapun yang kau mau selama kau ridha. Tapi memang nggak bisa diceramahkan, nggak bisa diomongkan. Saya berusaha untuk membahasakannya, tapi ibarat memanah, nggak kena dia, nggak kena. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, dengan kata, dengan cara ngomong, nggak mengena dia. Sampai akhirnya antum mengalami dalam hidup antum, dan setelah itu antum merasakan yang macam saya rasakan. Habis itu baru antum bilang, memang betul yang Ustaz sampaikan kemari. Betul kan? Ah, betul. Apanya yang betul? Pokoknya betul lah Pak Ustaz. Karena antum pun tak bisa menceritakannya. Ini ada yang lebih detail lagi, detail. Ya, Pak. Saya berangkat ke Sudan bulan Juli. Bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 saya bawa ini. Saya berharap saya disidang. Apa yang terjadi ketika dicek komputer? Tidak bisa sidang karena kurang 4 bulan. Anda terdaftar bulan November 2017. Anda sekarang datang bulan Juli.
Mestinya sidangnya Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan. Saya datang ketemu rektor. Saya tidak langsung husnuzon. Ah, udahlah husnuzon aja. Enggak. Saya datang jumpa Pak Dubes. Pak Dubes, kata Pak Dubes, kita jumpa rektor Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas, saya tidak bisa menyidangkan Anda karena ini keputusannya bukan keputusan rektor, tapi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Kata Pak Dubes, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Beliau sudah meninggal, Duta Besar Indonesia untuk Sudan, sangat membantu saya. Kata Pak Dubes, ini keputusan negara, kita tidak bisa intervensi Ustadz Somad. Akhirnya saya pulang. Saya pulang bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November saya pulang. Desember saya baru datang lagi. Desember, 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya begitu begini begono, baru saya disidang di akhir Desember. Apa sebenarnya rencana Allah di sana? Karena 3 Desember ada isu besar yang menyerang saya. 3 Desember isu besar menyerang saya, diviralkan seluruh Indonesia tentang fitnah-fitnah luar biasa. 3 Desember 2019. Bagaimana cara Allah memukul isu itu? Dengan disidangkannya disertasi. Maka hilanglah isu itu dengan berita Abdul Somad cum laude di akhir Desember 2019. Kita balik. Seandainya ikut kemauan saya disidang bulan Juli, menurut keinginan saya Juli, berarti Desember nanti nggak ada lagi alat untuk menghilangkan isu itu. Allah yang punya rencana sampai sedetil itu. Itulah yang membuat saya malu meminta sama Allah. Sidangkan aku Juli ya Allah, sidangkan aku Juli. Kata Allah, kau sidangnya nanti Desember, karena hasil ini nanti untuk mukul ini, untuk menghantam ini. Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah, tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah rasanya indah sekali kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Pak Alvin.